yang udah punya nama ikut-ikutan nyinyir mereka berdua gitu loh. Sebenarnya kan bukan masalahnya sama Lesti sama Bilar, tuh lebih sama netizen gak sih? Kalau menurut aku tuh lebih malah sama Jika bawain dulu ya. Ada. Emang kan kayaknya lebih baik kalau satu gitu. Tapi kan Lesti udah disiksa yang satu. Lesti masih satu itu tanda kebucinan atau gimana? sebenarnya kalau dibilang kata menyiksa itu kayak udah berlebihan. Baru kalau nyiksa itu kan sampai disiksa banget gitu. Karena tadi gue bilang, gue tuh sebenarnya nggak tahu di dalam rumah tangganya itu yang bener-bener kata di berita segala macam. Gue tuh nggak mau tahu. Mau pernah dia ngomong sama gue, maupun mereka berdua ada misalnya curhat sama gue kan tutup kuping gue. Karena ini bukan konsumsi gue sama sekali, bukan harus gue yang ngomong. Gue cuma berharapnya ya ayolah jangan menggebu-gebu ketika kalian pengen menikah aja. Setelah menikah pun harus kalian rapihin udah gitu. Gue percaya bahwa mereka orang baik dulu. Gue percaya sama detik ini karena memang ya memilih gitu loh. Memilih untuk menikah ini kan nggak gampang ya. Memilih untuk menikah ini nggak gampang. Jadi mereka memilih kayak oke, gue harus berdua bareng-bareng dulu. Berbareng-bareng terus, tapi karena pekerjaan akhirnya mereka ke space, miskom. Ada juga kok yang nanya kalau seandainya tadi gue habis nonton TV, terus ada pertanyaan yang menurut gue tuh kadang ini yang bikin keruh keadaan mereka itu adalah bukan mereka nya berdua, tapi beberapa program TV yang menurut gue kadang mempertanyakan yang nggak layak ditayangkan. Harusnya kayak gitu diboikot gitu loh. Dan maksud gue lagi pula zaman sekarang juga aneh banget, apa gila-gila boikot gitu loh. Lo kapan jadi orang yang paling wise? Lo kapan jadi orang yang benar-benar menerima keadaan semua orang? Ayolah, lu udah pada besar, lu pada tua gitu, dan berkata tuh orang-orang semuanya orang-orang hebat. Ayo bro, pemikirannya lebih open minded lagi gitu. Gue selama ini nggak pernah mau diwawancara, gue selama ini nggak pernah mau nongol di TV segala macam, bukan karena gue so keren, so apa, bukan karena bukan kapasitas gue. Gue kali ini kenapa pengen, karena gue cuma pengen bilang Satria, siapa namanya? Satria Mulia apa tuh dia? Bangsawan. Satria Mulia, anak bangsawan. Gue cuma minta kalau lo ada masalah sama Bilar atau lo ada masalah sama Lesti, sok datang ke mereka berdua, temuin. Jangan ngobiar di sana segala macam, dan lo bilang kalau seandainya gue gak pernah nyebut nama mereka RB. Bro, kan lo yang bilang pengen bikin orang Indonesia pintar, coba bikin diri lo pintar. Artis RB sebutin ada berapa banyak? Yang lagi naik beritanya siapa? Kan lo nggak mungkin nyebutin berita-berita tentang orang yang lagi dia nggak naik. Itu aja simpel itu, dan gue juga nggak tahu siapa. Kan dia bilang kata artis lama segala macam, gue nggak tahu siapa. Nyokap gue orang station, gue dari dulu gue nggak tahu lu siapa, sumpah. Jadi makanya gue tantangin lo ketemu gue, mau itu off di luar kamera atau di dalam kamera atau cara, gue cuma minta ketemu. Kalau Bilar sama Lesti ada salah, gue minta maaf. Kalau seandainya mereka ada salah, tujuan lo apa? Lalu udah dapat followers, lo udah dapat semua segala macam, apa yang lo pengen lagi tuh apa? Gitu loh. Gue bingung sama dia. Gue bingung sama orang-orang yang sok kaya, dan kalau menurut gue pas gue cek, ya ampun. Dan gue kenapa gue mulai murka? Karena gue gak suka sama story-nya dia. Dia story-nya kan mulai ngata-ngatain kalau seandainya kalau mau ketemu sama manajer-manajer Sarukan, Blackpink segala macam. Dan menurut gue, lu berarti sudah menghina para manajer artis Indonesia. Jadi kalau lo pengennya sama manajer-manajer Blackpink atau Sarukan atau siapa, lo jangan tinggal di Indonesia, bro. Gak bakal nemu lo di sini. Paham gak tuh? Si anak bangsawan. Bagaimana tuh problemnya Rizky Bilar dengan Satria Mulia? Karena Satria Mulia kan menuduh Bilar itu sebagai Simpenan semua lah. itu faktanya gimana sih? Mungkin faktanya dirinya dia kali. Sekarang gue tanya lo, orang Indonesia kan semua lo orang-orang pintar kan? Menurut lo yang ngondek siapa? Simpel itu aja. Gue sih simpel itu aja. Realita dalam hidup, realistis dalam hidup. Kalau lo ngatain gue, misalnya gue gini, gue sih bakal ngaku. Ya terus gue musik lo nggak musik lo kan? Udah, it's me. Kalau lo nggak suka ya lo jangan lihat. Kalau lo nggak suka ya lo jangan follow. Cuma kenapa gue bisa ngoceh tentang lo? Karena lo nyenggol gue. Gue nggak akan pernah mau nyenggol orang. Karena menurut gue, lo pun sama gue lebih terkenal gue dibandingkan lo. Sorry to say, gue dari kecil sudah dari dunia entertain. Jadi gue nggak peduli lo siapa. Gak tau gue panas banget lo pasti. Gue cuma pengen ketemu. Tangan ya. Kesel banget karena ayolah stop, mereka juga udah baik kan, gue mau ngapain lagi. Nah, tapi banyak juga nih Kak yang artis-artis yang udah punya nama ikut-ikutan nyinyir mereka berdua gitu loh. Sebenarnya kan bukan masalahnya sama Lesti sama Bilar, tuh lebih sama netizen gak sih? Kalau
menurut aku lebih malas sama lagi nih. Kan ada fans yang pro dan kontra. Iya. Jadi ketika pro kontra itu ketemu pasti ada yang ya jadinya nge-clash, jadinya berantem, dan itu kan juga bukan berantem sama artis ya kan. Lebih berantem sama fansnya segala macam. Dan gue juga pengen ya udah, orang juga mungkin KDP sama Bilar sama Lesti fine aja gitu loh. Makanya gue bilang kan dari dulu, kalau kita suka sama orang, kalau kita fans sama orang, sewajarnya, jangan berlebihan, jangan bikin jadi bumerang buat artisnya. Kasian mereka juga ini ya. Gue bukan yang mereka bela mereka berdua. Gue tahu kalau mereka ada masalah ataupun emang itu terjadi pun ya udah. Gue tahu emang Bilar salah, tapi ya udah. Jangan jadi cemoohan kalian, jangan jadi hinaan kalian gitu loh. Kalian selama ini Bilar artis kalian hina sesuka hati kalian kenain psikisnya dia, kalian katain seenaknya. Kenapa giliran anggota dewan polisi bikin masalah lo nggak pada berani menghina, tapi dicari? Beda, lebih penting mana? Orang-orang gak pernah kita kan? Kenapa gitu loh? Udahlah, stop lo bully orang, stop lo jahatin orang. Kalau lo pengen dinilai baiklah pakai hati. Gak usah pakai warawiri lo ngomong di berita segala macam. Udahlah, lo masuk TV belum tentu juga follower lo naik udah Terkait gitu dengan aja. pemboikotan Kak, gimana nih Kak tanggapannya? Ya gue sih berharap kalau tentang boykotnya mereka ingat mereka juga punya anak, dan ini juga bukan suatu hal yang pantas menurut gue mereka diboykot. Nggak make sense menurut gue ya. Menurut gue pribadi tidak make sense kalau seandainya Bilar sama Lesti diboykot dari acara TV, karena pribadi pun masih banyak artis lain yang punya masalah lebih besar dibandingkan mereka, tapi nggak diboykot. Ya karena gue tahu mereka berdua bintang udah gitu aja. Tapi gue mencoba untuk kayak oke, gue selama ini nahan oke, gue dengerin aja berita. Dan gue juga pernah ketemu beberapa artis, ketemu beberapa orang-orang ini, gue kayak kok bisa sampai kayak gini beritanya, kok bisa sampai kayak gini beritanya. Lu coba mikir deh, dulu mereka juga sebaik apa sama kalian. Iya. Jangan gara-gara satu masalah kalian langsung banting mereka seenak kayak gitunya aja. Udahlah, kasihan loh, mereka juga punya anak kecil. Ingat, ini tuh ada jejak digitalnya. Ketika nanti anak mereka besar ngelihat berita-berita kayak gini yang ada di seliweran mana-mana, kalian nggak mikirin gimana rasa malu sebagai anaknya. Coba dipikirin lah, jangka panjang lah mikirnya gitu. Kader akankah kembali mengurusi Bilar? Gue sampai detik ini ngurusin Manajer, Bilar. Sampai detik ini gue masih ngurusin Bilar, sampai detik ini gue masih ngurusin Lesti juga. Kadang kan gue bilang, gue sama mereka tuh lebih ke keluargaan. Makanya gue bilang kayak kemarin mereka beli handphone semua segala macam, ada apa ya gue yang ngurusin. Karena gue pakai hati kerjanya. Bukan gue pakai hati, bukan yang cuma apa-apa uang gitu. Enggak. Lu tuh bahagia bukan karena uang. Uang seadanya pun untuk cukup aja, yang penting hidup lo tenang itu udah nikmat banget. Bang, TV-TV yang mungkin minus pendapatannya karena pemboikotan itu gimana Bang? Maksudnya minus? Kan Bilar ini sama Lesti ada uang lah bagi mereka, bagi stasiun TV. Nah, pemboikotan ini tuh mempengaruhi. Wah sangat lah. Semua orang TV dan semua kalian sebagai media, wartawan, apapun itu, artis, ketika kalian punya ratu atau raja di stasiun TV tersebut, salah satunya yang penghasilan terbesar, ketika mereka sudah tidak ada di situ, udah pasti kehilangan. Dan pasti mikir dong, kalau kehilangan mereka pemasukannya berkurang, itu sudah pasti. Munafik kalau dibilang tidak berkurang pemasukannya. Kita tahulah sekarang pedangdut muda yang paling muda bertahun-tahun yang hampir disebut sebagai ratu dangdut juga masih kecil siapa? Cuma ada siapa? Dede. Lesti dong, gak ada lagi. Dan sampai detik ini pemain persinetron termahal laki-laki segala macam dipegang sejauh ini sama siapa? Rizky Bilar. Itu kita nilai dari sisi finansialnya mereka ya, pekerjaan. Dari sisi kebaikannya juga mereka baik. Kalian sering kok pada ke segala macam, tapi yang namanya orang ketika lagi besar-besarnya namanya ada sindrom ya, itu hal yang wajar juga. Tapi jangan sampai berlebihan. Gue selalu ngingetin itu ke semuanya. Ya semoga lah ya, doain mereka baik-baik aja, bahagia terus, dijauhin dari orang jahat, dijauhin dari orang pansos. Udah kabar jam 7 jam 7. Oke. Satu lagi, terakhir. Jadi artinya fan dari Rizky Bilar dan Lesti itu membuat mereka jadi above the law gitu ya. Karena Fans. Oh, fans. Fame. Oke. Mereka jadi above the law gitu. Oh. Karena kan KPI juga punya aturan sendiri gitu. Lo tau dari mana kalau KPI punya aturan sendiri? Kan orang-orang yang KDRT itu nggak boleh tampil lagi gitu. Ketika Bilar kan ngelakuin dan akhirnya di up sebelum-sebelumnya. Besok kayak gini. Lo bisa kok bikin yang namanya kayak Guinness of Record segala macam apa di Indonesia yang gelar-gelar kayak gitu ketika melakukan hal yang tidak wajar. Kayak
kayak misalnya buah jeruk, dalam satu jeruk ternyata bijinya cuma ada satu. Lo bisa daftarin itu. Udah gitu loh. Sekarang kan kekuatan sosial media lagi bener-bener nomor satu dimanapun. Jadi ketika semua hashtag boykot, ya akan kayak gitu. Jadi kayak gampang banget ke brainwash sama omongan orang. Itu gue yang paling gak bisa terima sampai detik ini tuh, kenapa sih semua hal dalam hidup kita tuh gampang banget ke brainwash sama orang, dengerin orang ngomong dikit langsung percaya, itu basi.